pemirsa Berita Satu, apa kabar? She Magazine Sharing and Empowering akan menghadirkan isu-isu yang menarik bagi perempuan dan juga profil perempuan. Bareng kita berdua dari Amerika Serikat, dari Maryland ada saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar dari Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine Sharing dan Empowering? Saya mau sharing sesuatu nih, suaranya kayak gini, krik 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 gitu. Tapi lebih nyaring, jangkrik? Bukan jangkrik, bukan Vin, bukan jangkrik. Tapi di sini di Amerika namanya adalah cicadas. Kalau di Indonesia mungkin dikenal, ada yang bilang tonggeret, memang itu sudah umum. Dan di Jawa garengpung. Aduh, ini kayaknya banyak banget, ada di mana-mana. Nah, yang lagi bikin heboh di Amerika adalah karena kemunculannya selama 17 tahun sekali. Dan sekarang lagi muncul selama beberapa minggu aja. Warga Amerika ada yang jijik atau takut, tapi ada juga kayak anak saya, itu malah seneng, malah dicari, diajak main, ya kan. Dilihat-lihat, bahkan sampai dibawa pulang segala. Nah, bagi yang penasaran sama cicadas kayak apa, nanti kita punya liputannya menarik pokoknya. Tentunya hanya di She Magazine Sharing dan Empowering. Kita juga akan mengangkat semua isu-isu perempuan dan pemberdayaan perempuan di mancanegara. Rita Moreno menghadiri pemutaran dokumenternya Rita Moreno Just a Girl Who Decided to Go For It dalam festival film Tribeca di New York. Film itu menyoroti perjalanan karirnya dari Puerto Rico hingga Broadway dan Hollywood. Atlet Mesir Sabah Shakir mendobrak stereotipe dengan melatih 20-an laki-laki bertinju di kota Beni Suef. Dia mengatakan pendekatannya yang serius membuatnya dihormati dan dipercaya oleh murid-muridnya. Nadia Komarova adalah perempuan Ukraina yang memiliki benda-benda bertema kumbang ladybug terbanyak di dunia. Ia pernah meraih rekor dunia Guinness pada 2019 dan kini koleksinya ada lebih dari 20.000. Hayo, pilih apa? Kumbang atau tonggeret? Atau jangkrik? Tapi nanti kita akan kenalan dengan perempuan Asia yang ternyata memanfaatkan tonggeret ini menjadi menu di restorannya dan akan dimasak. Tapi sebelumnya kita akan ketemu dengan perempuan Indonesia lain yang ada di Maryland. Dia bekerja sebagai perawat untuk para lansia. Namanya adalah Eka Setiawati dan dia sudah menjalani profesi ini cukup lama loh. Dan sebagian besar pasiennya adalah penderita Alzheimer dan demensia. Ini tentu bukan tugas yang mudah ya. Selain perlu pelatihan khusus juga harus punya rasa kepedulian dan kesabaran yang tinggi. Kalau nggak punya kesabaran itu kayaknya janganlah jadi caregiver. Dan yang pastinya itu jangan jijian gitu. Apalagi kalau yang dirawat adalah penderita demensia dan Alzheimer, seperti pasien di Panti Lansia Arbor Place di Rockville, Maryland. Beratnya itu suka mereka nggak mau dibantu gitu. Jadi kadang-kadang mereka ngerasa bisa ngelakuin, tapi sebenarnya nggak bisa. Eka Setiawati, diaspora Indonesia di Hyattsville, Maryland ini, mulai bekerja sebagai perawat lansia di Arbor Place pada tahun 2007. Ia mendapatkan pelatihan dan memperoleh sertifikat sebagai teknisi pengobatan dari tempatnya bekerja. Dengan kapasitas 16 kamar, saat ini ada 7 pasien yang memperoleh perawatan 24 jam penuh di sini. Pertama itu kayak taking care, make sure mereka hygiene. Karena kan pasien yang kita ada di sana kan most udah nggak bisa apa-apa ya. Jadi semuanya itu udah dependent gitu. Jadi kita harus bantuin makain baju, nganterin ke kamar mandi, mandiin gitu. Jadi ya all what you need to do for baby. Menangani pasien yang sudah berkurang kemampuan fisik dan memorinya memang menjadi tantangan tersendiri. Namun kepribadian Eka yang selalu riang menjadi kunci utama dalam merawat pasien. She brings a tremendous amount of energy. She is lively, upbeat. She loves to sing. She loves to be close with our residents and our team members. Vern Weyers yang istrinya dirawat di Arbor Place sejak 4 tahun lalu mengagumi kesabaran Eka. Eka it doesn't bother Eka that somebody is saying something nasty to her, like, why don't you go back home or something like that. She just brush it off and make a joke of it and keep talking. That's got to be awfully hard to do when you do it day after day after day after day.
with a number of different patients. Jadi kadang-kadang suka malah bukan dimasukin hati. Jadi kayak dia kan nggak ngerti. Dan kita melihat sendiri dengan anaknya atau istrinya, dengan suaminya pun sudah nggak mengenali, apalagi dengan kita. Eka memang menikmati dan mencintai pekerjaannya ini. Seperti kita ngurusin orang tua gitu. Kan nggak bisa ngurus kakek nenek. Mungkin juga kita nggak tahu bisa ngurus ibu kita atau enggak gitu kan. Jadi salah satu kebanggaan. Nggak gampang kan gitu, jadi seneng gitu. Tapi ia sempat cemas ketika tahun lalu para pasien di panti terkena virus corona. Ia sempat tinggal di RV di halaman panti, bahkan dikarantina di rumah ibunya demi keselamatan anak dan suaminya. Di rumah pun pakai masker, tidur pun pakai masker gitu untuk ya berusaha biar nggak kena ke keluarga gitu. Kini para penghuni panti telah divaksin. Demikian juga Eka dan suaminya. Namun ia tetap berhati-hati menjalankan protokol kesehatan di tempat kerja. Dari Hyattsville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA. Jujur ya pemirsa dan Ian, pertama kali saya melihat tayangan tadi itu sempat menitikan air mata loh. Karena itu membuat kita berpikir, ya juga ya ntar kalau udah tua nanti gimana ya, siapa yang jagain ya. Ada Mbak Eka nanti. Oh, dia ternyata lebih tua dari kita ya. Oke pemirsa, sebenarnya tugas tadi memang sangat mulia dan mudah-mudahan Mbak Eka tadi selalu dijaga kesehatannya. Oke, She Magazine masih banyak cerita lainnya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Kalau tadi kita ngebahas yang namanya serangga tonggeret atau garengpung ini sedang wabah, bukan mewabah ya, tapi juga lagi banyak naik di pantai timur Amerika. Dan kalau di Amerika namanya cicadas. Cicadas jenis brood 10 ini memang sudah ada di dalam tanah larvanya selama 17 tahun. 17 tahun lama sekali. Dan sekarang mereka naik ke permukaan, ada di mana-mana. Sekalinya naik jumlahnya miliaran, bahkan triliunan. They're everywhere, ada di pengarangan rumah, ada di jalan, di taman, dan lain-lain. Sebagian orang mungkin merasa jijik ataupun takut, tapi sebagian lainnya seperti saya merasa fascinated gitu, penasaran sekali dengan fenomena biologis yang satu ini. Apalagi ini merupakan pertama kalinya aku melihatnya secara langsung karena baru 10 tahun tinggal di sini, jadi 17 tahun lalu belum lihat ya kan. Pemirsa juga penasaran ngapain sih cicadas ini muncul, kita lihat.
Bagi sebagian orang, sikedas ini merupakan gangguan gitu ya. Tapi bagi banyak orang lainnya, terutama yang dari Asia, sikedas merupakan santapan kuliner yang lezat. Ada perempuan koki dari Laos dan dia restorannya nggak jauh dari saya. Sebenarnya saya juga sering ke sana. Dia meramu dengan berbagai bumbu-bumbu. Sikedas ini atau tonggeret ini bisa ditumis atau dijadiin salad. Terdapat fenomena biologi yang unik di Amerika. Suara gemuruh terdengar di halaman rumah dan taman dengan pohon-pohon yang tinggi. Suara itu berasal dari serangga bernama cicada yang keluar dari dalam tanah setiap 17 tahun sekali dan memenuhi perkarangan rumah warga. Lalu bagaimana serangga ini bisa pindah dari pohon-pohon ke dapur hingga ke piring Anda dan menjadi hidangan yang lezat? Kami pun mengunjungi restoran di Washington DC yang menjajakan makanan khas Laos, Tip Khao. Menemui pemilik dan juru masaknya, Seng Long Lat atau yang akrab dipanggil Chef Seng. Have to do at least 3 times, 3-4 times, right? Depends on how much dirt. So we start harvesting a lot of it, and I've been posting photos of it, sharing on social media. It gets a lot of customer attention. The people who are not our customer, people our customer. So we do some sort of survey, like who would want to try it. So most people are like response with like younger people. So they are more like adventurers and they want to try it. They want to see how it tastes like. Ada 3 jenis masakan berbahan dasar cicada yang dipersiapkan hari ini. Jajangmyeon, cicada goreng yang ditumbuk dengan bawang panggang, jahe, bawang bombay, dan saus ikan dengan perasan lemon. Oh, this is really good. Go and put in the oil. It's gonna need a little bit more oil because we're gonna fry them. Hwajakjan, cicada goreng yang menurut saya mirip dengan masakan ikan teri kacang. So a little bit of fried garlic. Dan salad bernama lapjakjan, yaitu sayuran segar dengan menggunakan cicada rebus. Alright, this is last cicada. Semua masakan cicada ini tidak dimuat dalam menu dan hanya boleh dipesan untuk dibawa pulang agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lain, terutama yang takut akan serangga. So when our guests call, or they order online, it will be like just say jakjan. So that's kind of like a secret. So they will come and pick up to go only. Di Laos, masakan terbuat dari serangga adalah hal yang biasa. Bagi Bobby, Direktur Operasional Tip Khao, putra Chef Seng yang besar di Amerika. At a very young age, I remember like my aunts, uncles, my parents, they would like go out and like harvest all these cicadas. It's been perceived in America that these, cicadas are bugs or considered as disgusting, but in other cultures, it's considered as a delicacy. So we want to make sure it's clean, we want to make sure it's cooked, so we want to make sure it's safe. Lalu bagaimana komentar dari diaspora Indonesia yang mencobanya? Rasanya enak, gurih, teksturnya crunchy, mungkin seperti udang, enak banget. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, Alam Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA. Kalau sebagian orang Indonesia mungkin melihatnya udah biasa ya, karena di Indonesia juga kan banyak tuh orang-orang yang nangkepin laron, terus digoreng lah, dijadiin snack ataupun rempeyek ya. Oh, bener banget ya. Dan juga jangkrik, aduh ini di orang-orang Amerika memang kurang adventure kayaknya untuk menu-menu seperti ini. Tapi rasanya, pengen tahu nggak sih pemirsa, temen saya udah nyoba, dan Irfan tadi juga kayaknya sudah nyoba ya, dan rasanya tuh katanya kayak udang rebon. Mirip sih kayaknya ya. Enak ya berarti. Dan harus dicoba kayaknya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan sharing lagi tentang pemberdayaan perempuan hanya di She Magazine. Anda masih menyaksikan She Magazine Sharing and Empowering. Berikut ini ada perempuan Amerika yang mau sharing. Namanya adalah Sylvia Smart. Dia sudah menjadi instruktur silat selama 3 dekade. Dan baru-baru ini dia meluncurkan sebuah podcast. Dan judul podcastnya adalah The Empowerment Podcast by Naga. Tujuannya adalah untuk menangani aksi-aksi kekerasan tanpa harus belajar ilmu bela diri. I don't want to have to ever be in that position where I have to learn how to protect my own life if I'm being attacked. Women are always, we're always going to be vulnerable.
for attack. Meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia membuat perempuan seperti Geisha Colton di Los Angeles mulai belajar ilmu bela diri. Namun, ada cara lain juga dalam menghadapi berbagai aksi kekerasan. Not everybody wants to be a martial artist. Not everybody wants to train martial arts. But everybody wants to be safe. And everybody wants to feel empowered. Melalui The Empowerment Podcast by Naga, Sylvia Smart membahas konsep dasar pertahanan diri melawan serangan dan kekerasan seksual bagi mereka yang tak ingin belajar seni bela diri. Research proves that empowerment self-defense training makes you safer, period. Sylvia adalah pendiri dan guru di Naga Community, perguruan pencaksilat di Beaverton, Oregon. Where I'm actually teaching people all the other stuff that's not the physical component, like how do you stand? How do you hold your body? How do you use your voice? What are some strategies you can do when you're with other people? Berbekal pelatihan yang telah dijalani lebih dari 3 dekade, ia meluncurkan podcast ini Juni tahun lalu. I get a lot of feedback. I get a lot of phone calls and people sending me messages. And they are disclosing their sexual assault to me. And sometimes I'm the first person that they have told in their entire life. Sylvia mengajak pendengarnya agar berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. So they're going to tell maybe a sexist joke, or they're going to put me down. And if I do something like that, then that's a clue for them, like, oh, maybe she's a good one. Versus if I take a deep breath and I say, that was a sexist joke, I didn't think it was funny, stop it. Adriana Lee, pendengar podcast Sylvia, adalah instruktur bela diri di Impact, organisasi nirlaba di Boston yang mengajarkan berbagai strategi bela diri dan pencegahan kekerasan. I think that Sylvia creates a very unique sustainable platform for helping others find different tools, strategies, and perspectives for finding safety and learning through community and building trust with others. Ia juga mengajarkan program serupa bagi anak-anak untuk menghadapi perundungan atau serangan penembakan di sekolah. Being able to learn something that I know I will most likely use later in my life and learning a valuable skill. Sylvia yang tahun lalu dinobatkan ke Hall of Fame Association of Women's Martial Arts Instructors menekankan pentingnya mengenali sinyal-sinyal yang dikeluarkan tubuh saat menghadapi situasi tertentu. Listen to your body. It's really important for everyone to figure out what are the ways that your body tells you something's wrong so that you can pay attention and then you get to have choices about how you want to respond. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Bekerja selama pandemi ini dari rumah, telework, ternyata banyak sekali dampak perubahannya. Dan juga di pasaran, di market-market seperti pencarian tenaga kerja profesional, karena mereka juga mencari jenis pekerjaan yang baru. Dan ini menjadi persaingan antara pemerintah kota-kota besar dan juga kota-kota kecil. Nah, dampaknya banyak nih ya, para pekerja profesional yang akhirnya memutuskan untuk pindah dari kota besar yang padat dan biaya hidupnya mahal ke kota yang lebih kecil gitu kan, tapi biaya hidupnya jauh lebih murah. Kita temui seorang perempuan Amerika yang memutuskan untuk melakukannya dan apa sih yang mendorongnya? Bree Seeley tadinya adalah seorang konsultan di kota New York. Begitu kota tersebut menjadi epicentrum pandemi pada awal 2020, tadinya ia ingin bertahan di sana. Tapi lama-kelamaan, after about 4 or 5 weeks of being stuck alone in my apartment, I decided that I needed to make some sort of shift. Saat itulah ia mendapat informasi soal Tulsa Remote, sebuah program yang menawarkan insentif $10,000 untuk pindah ke Tulsa, negara bagian Oklahoma. Orang tak harus mencari kerja karena bisa melanjutkan pekerjaan mengingat seluruh kegiatan dilakukan dari rumah saja secara virtual. At that point, that the pandemic wasn't going away anytime soon. And so I just opened myself up to the opportunity of adventure. Ia pun mendaftar mengisi segala proses aplikasi, diterima dan pindah ke Tulsa dalam waktu beberapa bulan saja. I definitely feel like a different person than the woman that left New York
12 months ago. Selama berpuluh-puluh tahun, kota seperti New York menjadi daya tarik tersendiri bagi para profesional, membuat mereka meninggalkan kampung halaman untuk mengejar impian sesuai karir masing-masing. Tapi dengan adanya pandemi, yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak kota lebih kecil di Amerika Serikat menawarkan insentif untuk mendatangkan penduduk baru. These remote workers are enormously valuable to the communities that they move to. They bring themselves and their jobs. So they're bringing tax revenue. They're going to buy a home. They're going to spend in the local economy, and all that money sort of trickles through the economy. Make My Move adalah mimbar daring yang menampilkan sejumlah insentif ini, termasuk paket insentif $20,000 untuk pindah ke Morgantown, West Virginia, keringanan pajak $10,000 untuk pindah ke Bloomfield, Iowa, dan bantuan sewa apartemen $5,000 untuk relokasi ke Topeka, Kansas. What we're finding is a monumental shift in how communities think about economic development. Sementara itu, Jersey City, negara bagian New Jersey, menggelar festival mural guna membuat kota ini lebih menarik bagi kalangan profesional dan kreatif. It's been a tough year, and I do view art and an investment in arts and culture as the reason that cities are desirable places to live. And so, you see a lot of cities making different types of bets on what's going to make them an attractive place, whether it's technology investment or low taxes. Here in Jersey City, we think ultimately people want to live in a place with the creative class, with arts and culture. Penelitian oleh Cleveland Federal Reserve menemukan New York bersama San Francisco, California, mengalami pengurangan jumlah penduduk secara signifikan selama pandemi. Tapi umumnya berkurangnya warga di berbagai kota di Amerika Serikat lebih disebabkan terhentinya urbanisasi ke kota-kota besar. Fenomena tadi sejalan dengan survei Microsoft baru-baru ini yang menyebutkan bahwa sekitar 46% profesional memutuskan untuk pindah ke kota lain tahun ini karena pekerjaan yang ternyata bisa dilakukan secara jarak jauh. Waduh, ini kayak kerjaan kita, Vin, ya. Waduh, telework dan bekerja dari rumah namanya digital nomad kalau istilahnya sekarang seperti ini. Dan katanya ada penawaran untuk pindah ke Bali kalau misalnya kita digital nomad. Apa kita siaran dari Bali? Boleh. Aku sih nggak menolak. Aduh, pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi inspirasi bagi kita semua. She Magazine akan kembali lagi minggu depan. Bersama saya, Ian Umar, dari apartemen saya di Washington, D.C. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi tentunya hanya di Berita 1. Sampai jumpa.